Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Maisa Chandra Nugraha ini dengan NIM E1220095. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir responsi praktikum MPK. Di sini saya membuat penelitian terkait pemetaan jangkauan zonasi sekolah menengah atas atau SMA di wilayah Kota Surakarta pada tahun 2023 dengan metode buffering. Next. Isi dari penelitian kali ini yaitu yang pertama terdapat pendahuluan, yang kedua terdapat rumusan masalah, yang ketiga terdapat tujuan, yang keempat terdapat tinjauan pustaka, yang kelima terdapat metode penelitian, yang keenam kerangka penelitian, yang ketujuh diagram alir, dan yang kedelapan terdapat daftar pustaka. Next. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di Indonesia sendiri ini menetapkan regulasi yang mengatur bahwa setiap hak warga negara untuk mengakses pendidikan. Dan juga terdapat indikator yang membuat sistem pendidikan ini berhasil, yaitu dengan adanya akses fasilitas layanan pendidikan yang mudah diakses sehingga tidak terjadi ketimpangan pada masyarakat. Akan tetapi, dalam pengaksesan fasilitas pendidikan yang mudah itu juga perlu mempertimbangkan dari unit kelompok lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut dan juga mempertimbangkan radius atau jangkauan area layanan tersebut. Kemudahan akses untuk mencapai lokasi sekolah dapat diketahui berdasarkan data jaringan jalan sebagai sarana mengakses lokasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penempatan fasilitas pendidikan yang menyangkut kepentingan harus berada di tempat yang strategis dan tersebar secara merata di berbagai daerah agar tidak terjadi ketimpangan pada masyarakat. Next. Pada penelitian ini dirumuskan masalah, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana keterjangkauan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dengan sistem zonasi yang ada di Kota Surakarta ini. Lalu yang kedua terdapat apakah akses pada fasilitas pendidikan tersebut terjadi pemerataan atau justru terjadi ketimpangan. Next. Lalu tujuan dari penelitian kali ini ada dua juga. Yang pertama, mengetahui jarak keterjangkauan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA yang ada di Kota Surakarta. Lalu yang kedua, mengetahui terjadi pemerataan atau terjadi ketimpangan dalam akses fasilitas pendidikan dengan adanya sistem zonasi. Next. Nah, di sini terdapat tinjauan pustaka yang sebagai referensi dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama, terdapat penelitian dari Madiana Al-Qadri, Sumardi, dan Mustari. Lalu yang kedua, terdapat penelitian dari Siska Priscilia, Asep Mulyadi, dan Haikal Ihsan. Dan yang penelitian ketiga yaitu ada dari Zelinia Ristanti, Dr. Trina Ningsih, dan Listumbinang Halengkara. Lalu next. Nah, pada penelitian ini terdapat metode yang dibutuhkan, yaitu dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif yang membutuhkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berasal dari titik koordinat sekolah menengah atas di Kota Surakarta. Lalu terdapat data sekunder seperti data jaringan jalan, data batas administrasi wilayah. Komponen tersebut akan diolah dengan sistem informasi geografis atau SIG dengan menggunakan alat di dalamnya yaitu buffering untuk memetakan jangkauan radius jarak pada SMA. Lalu, populasi yang diambil untuk penelitian ini tuh seluruh sekolah SMA yang ada di Kota Surakarta, baik SMA negeri maupun swasta, yang akan dianalisis jangkauannya dan sebarannya. Kemudian metode pengambilan sampel pada penelitian kali ini itu menggunakan metode purposive sampling yang dapat bertujuan untuk mempresentasikan mengenai distribusi SMA dan jangkauannya. Next. Untuk kerangka penelitian kali ini, yang pertama mungkin penetapan terkait sistem zonasi oleh Kemendikbud di SMA Kota Surakarta. Lalu pengumpulan parameter yang akan diolah seperti data-data yang diolah. Yang pertama terdapat titik koordinat SMA. Yang kedua ada data dari SHP batas administrasi. Kemudian ada SHP jaringan jalan. Lalu ada data atribut. Lalu data-data di atas diolah pada setiap parameternya dengan menggunakan buffering. Setelah itu dilakukan
pengolahan untuk pemetaan jangkauan zonasi SMA dan diuraikan untuk menganalisis jangkauan pada sistem zonasi di tingkat SMA dan juga menganalisis pengaruh akses fasilitas pendidikan dengan adanya sistem zonasi. Next. Untuk yang selanjutnya ada diagram alir penelitian. Yang pertama mungkin terdapat penelitian dulu, lalu pengambilan data untuk penelitian kali ini ada dua data yang dibutuhkan, yaitu ada data RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Yang kedua dapat survei lapangan atau untuk memplotting titik dari SMA. Dari data RBI tersebut diolah menjadi peta jalan dan peta administrasi. Untuk peta jalan diolah dengan digitasi dan menghasilkan peta jalur transportasi umum. Untuk peta administrasi diolah dengan hasil dari survei lapangan yang diolah ke menjadi koordinat SMA, diolah keduanya, dan diolah menggunakan buffering untuk menghasilkan peta jangkauan SMA. Dari peta jalur transportasi umum dan peta jangkauan SMA, diolah dengan visualisasi data dan menghasilkan peta jangkauan zonasi SMA di kota Surakarta tersebut. Next. Oke, mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.